Oke, jadi beberapa waktu lalu gue sempat penasaran ada sebuah brand racing aftermarket dari Taiwan ini namanya Naraku ya. Cuman kalau lihat dari websitenya nih kayaknya untuk motor-motor racing 2 tak nih, kayaknya Matic 2 tak nih. Jadi gue lihat patokannya dari dia jual knalpot juga, model knalpotnya kayak knalpot Yasuni ya buat Honda Dio gitu ya. Dan yang paling general kan kalau part motor ya coil, jadi gue coba check out coilnya ya. Jadi kita lihat bagaimana performa coilnya di keterangannya. Jadi di sini dia bilang kalau coil standar kan cuma sampai 16.000 volt ya, dan punya dia bisa sampai 31.000 volt. Jadi dia hampir 2 kali lipat ya performa coilnya nih. Apinya pasti lebih besar karena mengingat ini kan motor 2 tak masih harus jengat-jengat ya. Jadi nggak pakai lama, gue coba check out produknya. Di sini ditulis tuh buat Honda Dio tuh ya, ada tulisannya juga. Dan similar berarti untuk yang sejenis-jenisnya, mungkin kayak buat Gilera juga kali ya. Jadi nggak pakai lama, kita check out. Nah, yang bikin gue penasaran dengan ini motor, dengan ini coil adalah di sini dia tulisnya tuh rata-rata emang 2 tak ini kayaknya, emang khusus 2 tak. Bisa dilihat itu kayaknya ada Aprilia ya kan, 2 tak 50 cc. Jadi kayak speknya kayak untuk Matic 2 tak semua nih kayaknya tuh. Honda Jog, Honda Aerox yang 2 tak 50 cc 50 cc. Jadi kita lihat bagaimana performanya ya, apakah sesuai dengan klaimnya. Kita lihat saja. Akhirnya setelah 2 minggu kita menunggu ya, karena ini kita shipping. Jadi kemarin itu saya nggak sempat bikin video unboxingnya karena begitu barang datang harus buru-buru dibuka karena harus dicek kan supaya bisa ngeklaim ke apa namanya ekspedisinya kalau misalnya ada masalah. Cuman overall tidak ada masalah. Nah, sebelumnya saya mau review dulu ya. Ini secara tampilan fisiknya bisa dilihat di sini. Tampilan fisiknya sih biasa aja ya sebenarnya ya, tidak ada yang spesial seperti pada coil-coil racing pada umumnya lah ya. Nih, seperti ini ada silikonnya di sini nih buat ngeganjal businya. Jadi secara tampilan mah tidak ada yang spesial ya. Cuman kalau ini saya ada untuk coil Suzuki yang standar ya. Jadi untuk panjang kabel coilnya sih sama ya panjangnya ya. Jadi ini kemungkinan PNP ya untuk motor-motor Matic Suzuki ya. Kan seperti Skywave, Spin, Skydrive kan sama semua nih ininya. Hayate. Nah, untuk panjangnya sama, untuk kabelnya dia diameternya sih sama ya, cuman sedikit lebih tebal dikit dong. Nah, cuman dia itu kayak bahan silikonnya sih keras ya dia ya. Seperti kabel-kabel Spitfire gitu lah ya dia. Cuman nggak setebal Spitfire, cuman kayaknya lumayan oke lah nih dalamannya, cuman nggak tahu udah ya. Dan untuk insulator untuk konektor dalamnya dia dia kuningan ini kayaknya nih. Karena kalau punya Skywave ini kan Suzuki nih, dia dalamnya tembaga, dia pakainya kuningan ini. Ya nggak tahu mungkin mana yang lebih bagus ya di antara tembaga dan kuningan. Dan untuk panjang cok businya juga sama ini panjangnya, jadi sepertinya PNP, tidak perlu ada perubahan. Karena kan ada juga cok busi yang pendek ya untuk motor-motor Yamaha atau Honda. Kalau Suzuki kan sedikit panjang dia karena masuk ke dalam. Nah, oke, ini kita coba cek dulu ya panjang apa ujung businya. Kita bongkar dulu. Oh, sedikit susah sebentar. Oke, nah ini udah kebuka. Oke, nah ini bisa dilihat nih panjang ininya cok businya panjangnya sama ya. Bahkan dia lebih panjang sedikit nih. Jadi bagus nih, ini kuncinya lebih kuat seharusnya dari yang bawaannya. Nah, untuk ketebalan ininya nih bisa dilihat nih. Dia dia jauh lebih, nggak jauh sih ya, dia sedikit lebih besar ya. Berarti kumparannya berarti ini lebih besar nih, kumparan di dalamnya nih. Nggak tahu kumparannya lebih banyak, nggak tahu apa namanya ukuran AWG kawatnya itu lebih tebal, kita nggak tahu. Nanti kita coba tes jalan ya.
nanti saya coba pasang. Oke, kita lanjut untuk tes pasangnya dulu. Oke, ini udah terpasang sempurna ya. Ternyata ini pas banget nih untuk di Matic Suzuki ya. Ini untuk Skywave, Hayate, Skydrive nih pas banget nih. Dia tutup ininya nih pas banget nih di lingkaran ininya ya. Oke, karena saya nggak enak kalau geber-geber di rumah ya sama tetangga, ini udah malam. Jadi kita coba tes jalan aja dulu sebentar. Oke, siap. Oke, mohon maaf karena saya belum punya GoPro ya. Kita coba dulu idle-nya dulu ya dari starternya. Oke, starter langsung nyala ya. Even ini lampu jauhnya udah aktif. Coba ya, kita gas dulu. Kita gas pelan-pelan dulu ya. Berasa sih langsung nih. Oke, lebih responsif dari karbu bawaan. Lumayan ngejambak lah, lumayan. Kita coba ke tengahnya ya. Lumayan. Oke lah. Not bad. Saya belum berani bawa ke tinggi ya, karena tingginya atau kencang sih belum berani karena apa namanya, kalau sambil pegang handphone karena ini nggak pakai handphone saya juga salah tangan. Oke, untuk overall ya makanya sih lumayan sih ya, itu saya merasa lah responsif lah lumayan. Oke, mungkin saya ke jalan raya dulu gitu, jalan raya nanti reviewnya bagaimana putaran tengah, atas, bawahnya nanti di rumah sekalian saya review ya. Oke, setelah saya udah pakai muter-muter ya sebentar ya. Jadi kesimpulannya koil ini cukup oke lah. Sempurna sih tidak. Tadi saya coba tarik gas lurus sampai 80 km per jam. Cukup galak sih atasnya. Karakternya agresif, di atas tengahnya kalem. Ya, cuman saya nggak kelihatan ya karena saya tidak punya GoPro. Jadi ini tadi off record semua sih ya. Cuma di motor saya atasnya rada habis nafasnya setelah udah di 80, yaitu udah rada-rada habis. Kayaknya karena setelan karburatornya deh. Mungkin harus naik 2 step ya main jetnya. Itu saya di 120, kayaknya di 125, 128 kayaknya. Oke lah. Ya, untuk coil racing antah berantah ya, yang kita nggak tahu ini gimana, dari mana asalnya ya, dari Taiwan, cuman brandnya nggak pernah kita dengar. Saya akuin sih lumayan ya, kayaknya cocok buat karbu PE atau PWK setelan atas ya. Di 2 tak sih oke pasti nih. Setelah setelan saya soalnya sedikit kering ya. Ya karena itu lagi balik lagi itu karena setelan saya setelan standar. Menurut saya karena saya lagi pakai setelan standar jadi kurang terlihat lah performanya, tapi berasa sih tadi. Mungkin nanti saya coba setelan rada basah ya, kayaknya oke buat tarikan atasnya. Ya nanti kita lihat lah review selanjutnya ya, mungkin nanti saya bikin part 2-nya. Tapi apakah ini layak untuk dibeli? Menurut saya sih ya tunggu ini udah official dijual di Indonesia aja ya. Karena nih buat kirim shipping apa dari luar ke sini karena banyak tag-tag banyaknya mahal lah. Ya mungkin bisa pakai part aftermarket yang lain aja lah. Ini next time aja lah kalau udah ada yang masukin sini ya. Oke. Thank you.